Apa kabar? Ya, puji Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Allah yang hidup. Amin. Dan biarlah Tuhan yang hidup itu hidup di dalam kita juga. Amin. Saya akan mengajak saudara untuk kita belajar firman Tuhan. Dan mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyatakan pernyataan iman kita. Angkat kitab suci kita, baik yang di gereja maupun yang di rumah, sama-sama kita mengangkat. Dan kita ucapkan bersama-sama, 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya. Dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita buka kitab kita. Ya, saya masih bicara tentang Kristen, ya, kehidupan Kristen, Christian life. Ya, Bapak Ibu, mari kita baca dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Kita membaca sekarang pada ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Mari kita ucapkan bersama-sama 1 Petrus 4 ayat yang ke-9. Sudah menemukan? Mari kita ucapkan bersama-sama, 2, 3. Berilah tumpangan seorang kepada yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Amin. Silakan duduk. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kita masih bicara tentang hari Tuhan yang semakin dekat. Apa nasihat-nasihat dari Rasul Petrus? Apa dorongan-dorongan yang diberikan kepada kita? Yang pertama, kita sudah belajar penguasaan diri, hidup jadi tenang, dan supaya kita bisa berdoa. Amin. Kemudian Rasul Petrus mengajarkan kepada kita supaya menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kita mengasihi dengan apa? Sungguh-sungguh, bukan dengan pura-pura. Dan pagi hari ini bersama-sama kita belajar. Petrus, kemudian Rasul Petrus melanjutkan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak apa? Bersungut-sungut. Terjemahan lain Alkitab yang terbuka dikatakan demikian dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-9, tunjukkanlah keramahan dengan yang lain tanpa mengeluh. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita memberi tumpangan, kita menunjukkan keramahan kepada seseorang, bahkan dengan baik-baik, orang yang memusuhi kita, orang yang benci kepada kita, saudara tetap bisa tunjukkan keramahan itu. Tapi jangan dengan apa? Mengeluh. Jangan dengan bersungut-sungut. Haleluya. Saudara, kita mau lihat beberapa contoh saya berikan dalam Kisah 10 ayat 6. Rasul Petrus menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Jadi Petrus pernah menumpang di rumah seorang penyamak kulit. Dan pesan dia di akhir zaman ini, saudara, supaya kita memberikan tumpangan seorang kepada yang lain, tapi dengan tidak bersungut-sungut. Dan kalau saudara lihat lagi dalam Kisah pasal yang ke-16, Kisah pasal 16 ayat yang ke-15, Rasul Paulus menumpang di rumah kepala penjara Filipi. Ia berkata, jadi kepala penjara Filipi itu berkata begini, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Mari
menumpang di rumahku jika kamu sungguh-sungguh berpendapat bahwa aku ini percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, lambaikan tanganmu. Amin. Mau memberi tumpangan? Haleluya. Jadi kalau satu kali saudara ada penginjil dari luar pulau mungkin datang menginjil di Purbalingga, dan kemalaman dia bingung mau tidur di mana, tinggal di mana, tidak ada uang mungkin untuk tidur di losmen atau di hotel atau di apa lagi, di guest house. Lalu saudara buka rumahmu untuk orang itu. Mau Bapak Ibu? Ini namanya kita memberi apa? Tumpangan. Kita memberi tumpangan. Petrus mengalami. Dia menumpang, dia tidur di rumahnya siapa? Simon itu tadi, penyamak kulit itu. Rasul Paulus juga ketika terjadi gempa di penjara Filipi itu, kepala penjara ini mencelakakan dirinya, saudara. Tapi Rasul Paulus berkata, jangan celakakan dirimu, kami masih ada, kami tidak kabur. Kepala penjara tidak takut kalau sampai tahanan itu pada kabur. Tapi Paulus berkata, kami masih di sini. Lalu diberitakan Injil. Waktu dia bertanya, apa yang kami harus perbuat supaya kami selamat? Paulus berkata, kamu harus percaya kepada Yesus. Amin. Itulah juru selamatmu. Dan dia percaya. Kemudian kepala penjara berkata, kalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya sekarang kepada Tuhan, tolong, ayo, marilah menumpang di mana? Karena dia ngerti, ini kasihan tahanan ini mau kemana dulu nih? Langkah awalnya dia mau kemana? Ayo, marilah menumpang di rumahku. Bahkan Paulus memberitakan Injil lagi bagi orang di rumah dari kepala penjara ini, saudara. Dan seisi rumahnya diselamatkan. Lihat lagi satu contoh. Dalam Lukas 19 ayat yang kelima, Yesus menumpang di rumah siapa? Sakeus. Yesus berkata, Sakeus, segera apa? Turun. Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Bayangkan kalau Tuhan yang mau menumpang di rumah kita. Saudara buka lebar-lebar enggak rumah saudara? Dan dia berkata gini loh, aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumah. Sakeus segera turun. Dia sambut Tuhan, dia jamu Tuhan, dia persilahkan Tuhan tinggal di rumahnya. Mungkin kalau Tuhan mau tinggal selamanya di rumah Sakeus, saya percaya Sakeus tidak akan apa? Keberatan. Saudara, kalau ada tamu di rumah saudara, numpang sehari 2 hari mungkin masih oke ya? Halo? Kalau sudah mulai 1 minggu gimana saudara? Masih oke? Kalau dia bilang seminggu lagi, Pak, ya aku di sini ya, masih oke nggak kira-kira? Udah gitu kuat lagi makan. Matang ini. Makannya pilih-pilih lagi, mintanya selalu ada apa? Daging. Saudara-saudara, rupanya dari zaman ada pesan menarik yang Rasul Petrus sampaikan kepada kita, bahwa kita memberi apa? Tumpangan seorang kepada yang lain. Dan dia pernah menumpang di rumah Simon penyamak kulit. Rasul Paulus juga pernah menumpang. Rasul Paulus banyak tempat dia pernah menumpang. Ya, di rumah orang yang dia selamatkan, dia injili, orang itu percaya, dia selamatkan. Dan Yesus juga menumpang. Bahkan Yesus berkata, tidak punya tempat untuk meletakkan apa? Kepalanya. Makanya kadang dia tidur di mana, saudara? Di perahu. Kadang dia tidur semalam suntuk, dia berdoa. Dia menumpang di rumah murid-murid. Siapa yang membuka dirinya, membuka pintu rumahnya, dia menumpang di sana. Bayangkan kalau Tuhan mau menumpang di rumah kita, di hidup kita. Aku mau tinggal dalam kamu. Wah, saudara harus buka kesempatan luar biasa buat Tuhan, amin. Dan biarkan Tuhan tinggal di dalam kita. Saudara tahu, dalam Perjanjian Baru, kehidupan kekristenan itu ditandai dengan memberi apa? Tumpangan. Jadi orang di zaman Perjanjian Baru ini, mereka punya tanda
dengan memberi apa? Tumpangan. Jadi kemungkinan kalau mereka bangun rumah ya, ada satu kamar untuk apa? Diberikan itu untuk kamar tamu. Ya, beberapa saya tahu hamba Tuhan, kemudian rekan-rekan juga, dia bangun rumah, dia bikin rumah, ada satu kamar untuk tamu. Termasuk Bapak Immanuel ya di Bandung itu. Waktu saya ke Bandung, saya cuma main ke rumahnya, terus berkata, "Loh Pak, ini ada kamar kalau Pak Robert mau tidur di sini. Ada kamar yang disediakan. Ini khusus Pak buat tamu. Khusus buat tamu." Nah, ini kehidupan orang perjanjian baru seperti itu. Ya. Tapi tidak apa-apa saudara, mungkin rumah kita tidak ada khusus kamarnya, tapi kalau ada yang mau menumpang sama kita, saudara berikan enggak? Dulu saya ingat saudara, teman saya dari Lampung, almarhum sudah pendeta Budiono, datang bersama istrinya. Saya aja sekamar waktu itu, berlima kami, dia datang lagi. Ya ditaruh di mana saudara? Lalu saya bilang kita tidur sama-sama di depan TV. Gelarang saya di situ di depan TV. Ya ini yang kami punya pada waktu itu saudara ya. Kemudian teman saya telepon, "Pak, kami bersama jemaat mau kondangan di Purwokerto, dia dari Pati." "Oh ya datang aja." "Berapa orang?" "Banyak juga saudara, 10 lebih kayaknya." Ya gelaran di gereja. Datang mereka, istirahat, selesai pagi-pagi, kita sediakan makanan waktu itu ya, kita sediakan makanan, kasih makan mereka. Dan besok mereka pergi kondangan. Jadi gereja ini saudara tempat di mana saya tinggal di Pastori. Ini ada, saya selalu membuka untuk siapapun yang mau stay di sini, menumpang. Levi sekarang, yang menumpang, ayo. Dulu Lius sama Levis, ada Finish, ada banyak udah. Bahkan sudah beberapa pengerja kita menikahkan di sini, ada 2 orang. Dalam keadaan kita seperti ini, kita membuka tempat, memberikan tumpangan, ya. Dan ternyata ini bersampai terus. Dan bahkan Yesus juga melakukan itu. Dia suka menumpang. Rasul Paulus demikian juga. Ya, jadi saudara, dalam kehidupan orang perjanjian baru, orang Kristen itu ditandai dengan memberi apa? Jadi kalau ada orang suka memberi tumpang, wah ini orang bilang ini kemungkinan besar dia adalah pengikut Yesus. Titus 1 ayat 8, melainkan, lihat ini, yang tulisan apa ini? Putih itu ya. Melainkan suka memberi apa? Tumpangan. Dan Bapak Ibu perhatikan, salah satu syarat ternyata ini, salah satu syarat menjadi penatua, menjadi pemilik jemaat, suka memberi apa? Jadi ada syarat-syarat lainnya untuk jadi penatua, jadi pemilik jemaat. Diantaranya punya nama baik, keluarga yang baik, bukan peminum, bukan pemabuk, bukan penjudi, macam-macam itu. Tapi diantaranya ini muncul juga kalimat ini, suka memberi apa? Jadi tidak main-main saudara, suka memberi tumpangan. Dan ini menjadi salah satu syarat menjadi seorang penatua. Dalam Roma 12 ayat 13, Rasul Paulus kembali berkata, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan apa? Ini nasihat Rasul Paulus untuk hidup di dalam kasih. Kalau saudara baca ayat sebelumnya itu, kalau ada orang yang kekurangan katanya, bantulah mereka. Bantu mereka. Kalau ada orang yang dalam kekurangan, bantulah mereka. Dan usahakanlah dirimu supaya selalu memberi apa? Tumpangan. Ini nasihat. Jadi pesan Petrus ini bukan pesan yang baik saudara. Ya, sungguh-sungguh dia berkata, menjelang hari Tuhan yang sudah dekat itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tunjukkanlah kasihmu dengan apa? Sungguh-sungguh. Nah, saya mengajak saudara lihat ini. Jadi 1 Petrus 4 ayat 8 itu tidak terlepas dengan ayat 9-nya, atau ayat 9 tidak lepas dengan ayat 8-nya. Kasih yang sungguh-sungguh, implementasinya kasih yang sungguh-sungguh seperti apa? Ayat 9 berkata begini, memberi apa?
tumpangan. Jadi ayat 8 yang kita baca, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain dengan apa? Sungguh-sungguh, betul? Dengan sungguh-sungguh, bukan dengan pura-pura. Karena kasih katanya menutupi banyak sekali dosa. Baru masuk ayat 9, memberi apa? Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jadi kalau saudara punya kasih, salah satunya ini, saudara memberi tumpangan. Ada kisah ini, seorang hamba Tuhan dari desa datang ke kota metropolitan di Jakarta. Kemudian dia pergi ke rumahnya pendeta yang cukup punya nama di Jakarta, di organisasi dia. Tamu ini disuruh oleh seorang pengusaha sukses untuk mencari rumah pendeta yang punya nama di Jakarta. Lalu pendeta desa itu yang diperintah, saudara, dia ke sana ke Jakarta, dia ketuk pintu rumah pendeta yang sudah berhasil, yang sukses, yang punya nama ini. Waktu dia buka pintu, dia lihat, oh ini pendeta desa. Dan langsung dia berkata kepada pendeta ini dari desa ini, "Bro, minta maaf, tidak ada tempat untuk menginap di sini." Kan dia tahu dari desa, ada di Jakarta. Wah, dia dengar gitu, saudara. Orang itu bicara sama saya dengar. Dia menyampaikan kepada saya, orang itu bilang gini kepada saya, "Tahu enggak Pak Robert, saya bilang apa sama mereka? Oh, saya datang ke sini bukan untuk menumpang. Saya datang ke sini untuk memberitahu bahwa ada tamu yang akan menemui Om. Dan dia seorang pengusaha yang hebat." Berubah hatinya. "Boleh saya pinjam teleponnya Om?" Karena sudah dengar ini pengusaha yang hebat, ya pasti apa? "Oh boleh. Coba kalau belum tahu, boleh saya pinjam teleponnya? Oh maaf, pulsa kita ini." Wah, macam-macam mungkin alasannya. Lalu dia telepon, "Pak, saya sudah ketemu bapaknya, beliau ada di sini." Dia kasih penjelasan gitu ya. Saudara lihat itu. Jadi ada orang melupakan ini pesan firman Tuhan, keadaan orang di akhir zaman. Kita sudah membahas itu ya. Orang semakin mencintai dirinya sendiri, tidak tahu lagi apa itu namanya apa? Kasih. Tidak bisa lagi berterima kasih. Dan digugah lagi oleh Rasul Petrus. Lewat Rasul Petrus dia berkata, "Berilah tumpangan seorang akan yang lain, tapi jangan." Karena saya percaya memberi tumpangan itu seringkali bisa bikin kita apa? Halo, jujur aja, bisa bersemangat enggak? Bisa, apalagi kalau tamunya kemelitak gitu ya. Atau tamunya misalnya tadi, oh kita yang makan apa adanya, dia maunya ini itu. Kalau istri saya suka ngomong gini, enak kalau kita di rumah sekeluarga aja katanya. Kita nggak makan, nggak urusan. Kita mau makan apa aja, nggak urusan. Tapi kalau ada orang yang menumpang di rumah kita, ya kita harus perhatikan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya tapi jangan dengan apa? Bersombong. Karena itu kalau ada makanan enak, istri saya lagi bikin misalnya, itu langsung dibagi di piring. Dijata langsung, cetet. Karena kadang-kadang juga nggak tahu diri Pak ya. Yang nunggu makannya kita menikih. Misalnya rendang, saya aja satu piring, satu potong daging, lah dia 3 potong. Gak apa mata kita nggak belalakan lihat. Udah selesai satu piring habis, nambah lagi. Itu yang pernah terjadi ya. Saya jamu orang durian, duriannya 1 ceplok, 2 ceplok, sampai 5 saya tutup. Pura-pura ada lalat. Ada lalat, ditutupi, dibuka sama dia lagi. Diambil ceplok 7 biji. Berarti aku tidak rela ya. Bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut berarti. Nah, kita mau belajar saudara. Kita mau beri tumpangan, ya, dengan bahasa yang lain nih saudara, menunjukkan apa?
keramahan, atau bahasa kerennya lagi hospitality. Nah, Pak Hendro mesti tahu ya hospitality Pak ya. Orang-orang yang bekerja tahu ya, di perusahaan hospitality menunjukkan apa? Keramahan kepada konsumen. Di Kopo Motor itu senyum itu anunya, bengkel-bengkelnya itu harus hospitality-nya gitu kan. Saudara coba kalau saudara belanja sama seseorang lalu dia tidak menunjukkan hospitality, dia tidak menunjukkan keramahan, datang lagi tidak ke sana. Saya waktu masih ngajar di Lawan yang mondar mandir saudara, saya kasih yang ini, yang jual tiket itu, 2 tempat di sana, yang satu ramai banget, yang satunya sepi gitu. Padahal dia lebih lama buka apa nih, jual apa? Agen tiket itu loh. Lalu saya ke sana lah. Saya ke sana. Saya ke sana enggak dipersilakan duduk, tidak pasang wajah senyum, merangkut. Wah, ini memang makanya pikir saya, makanya ini enggak ada orang datang ke situ. Saya ngomong, jawabnya sekejap. Saya ngomong, wah, kapok juga saya. Saya datang ajar pulang lewat sebelahnya, beli di sana enak. Mari dulu Pak. Dipersilakan nongkrong nunggu bis datang kan. Wah, itu jadi hospitality. Seorang akan yang lain, tapi tidak dengan apa? Bersungut-sungut, tidak dengan mengeluh. Amin. Nah, Rasul Petrus mendorong kita di zaman ini untuk memberi tumpangan, menunjukkan keramahan atau hospitality seorang akan yang lain. Oleh karena kondisi di akhir zaman, manusia mengalami banyak apa? Kesusahan. COVID, kita mengalami kesusahan seluruh dunia. Ini gelombang kedua. Sama lagi terjadi waktu gelombang pertama, orang mengalami lagi kecemasan, ketakutan. Ini terjadi gelombang kedua lagi, COVID ini, dan bahkan dengan cepatnya menjalari ke menular. Nah, saudara-saudara, banyak kesusahan yang dihadapi orang. Tapi saudara, bagus juga saya melihat ini, adanya COVID ini, karena saya percaya ini seizin Tuhan. Tuhan izinkan semua yang terjadi di muka bumi ini itu atas otoritasnya Tuhan. Dia berkuasa berdaulat atas apapun. Kalau dia tidak izinkan, tidak akan terjadi. Amin. Dan saudara lihat, dengan adanya COVID ini, berita Injil makin gencar diberitakan. Lewat apa? Online. Media sosial dipakai untuk memberitakan Injil. Tas diberitakan. Dan hampir tiap hari kita mendengar patobat baru. Mereka bercerita bagaimana mereka ditangkap Tuhan. Ada yang karena hanya suka mendengar lagu rohani. Dengar. Wah, kata sampai dia hafal, banyak lagu rohani dia hafal. Padahal dia bukan pengikut Yesus. Khotbah-khotbah yang disampaikan juga semakin membuka peluang untuk orang mendengar berita apa? Injil. Karena Tuhan yang berkata, sebelum dia datang kedua kali, semua orang sudah mendengar berita Injil. Nah, baru aku datang nanti. Kalau semua orang sudah mendengar berita Injil, nanti aku akan datang. Makanya pergi kamu katanya ke ujung bumi. Sekarang kita bisa pergi ke ujung bumi. Anda menginjili orang di Amerika bisa, asal Anda bisa bahasa Inggris. Kalau tidak, pakai Google Translate. Beritakan Injil. Ya, saudara. Dan juga semakin banyak orang yang berbuat kasih. Dengan adanya COVID, banyak orang terdampak karena COVID ini. Dan banyak orang mengulurkan tangan berbuat kasih, menyediakan tempat untuk ada yang menyediakan tempat untuk isoman itu. Pak, kami sediakan tempat kalau kena COVID ini, ada kamar-kamar, ada yang buat seperti itu, ada yang sediakan makanan, ada yang bagi sembako. Yang di gelombang pertama mantap banget saudara. Dari Polres Purbalingga menemui saya dan berkata, Pak Robert, tolong didata gereja-gereja di Purbalingga. Kami akan bagi apa ini? Beras. Saya dapat satu gereja dapat 7 karung, bayangkan. Wah, di drop ke sini. Dan saya telepon teman-teman datang untuk menerima. Kemarin saya tanya coba di Kesra, Pak,
ini COVID ini 1 bulan ini, teman-teman ini online, ada bantuan nggak Pak? Dari desa, Pak Robert belum ada Pak, nanti saya kabarin kalau ada. Oh iya, barangkali ada, ya barangkali ada. Haleluya. Saudara, jadi mari kita menunjukkan hospitality kita sebagai murid Tuhan, amin. Karena Yesus ya, hospitality-nya sama orang berdosa, dia enggak alergi. Dia tetap tunjukkan keramahan kepada dia, amin. Dia mau tinggal di rumahnya, dia mau makan ketika dihidangkan makanan baginya, dia tidak bertanya uang apa ini dan sebagainya, dia tidak menjas, tidak menghakimi orang, tapi dia ada di antara mereka. Karena itu orang berdosa suka juga datang kepada Yesus. Sampai Yesus diberi gelar sahabatnya orang apa? Berdosa. Anda juga begitu, amin. Yes. Kita mau menunjukkan hospitality kita, keramahan. Kita tunjukkan dengan memberikan salah satunya nih, tumpangan. Ya kata Petrus, karena dia jauh banyak orang mengalami kesulitan ini. Haleluya. Ya, memberi tumpangan seorang kaya lain. Pertanyaannya gini saudara, apakah masih menjadi ciri dari Christian life? Apakah masih menjadi ciri kehidupan kekristenan? Atau sudah mulai punah? Kita sudah jarang menemukan rumah-rumah orang Kristen dibuka untuk memberi tumpangan. Bapak Pendeta Peter Condro almarhum, dia bikin di Jakarta rumah khusus dibuat namanya rumah singgah. Kalau ada hamba Tuhan dari desa kemana aja mampir di situ, disediakan kamar, ada baju baru untuk mereka, ada handuk baru, pokoknya peralatan disediakan dan boleh dibawa pulang. Setelah itu dia sediakan. Sekarang sudah almarhum. Pertanyaan kita, apakah ini memberi tumpangan hospitality ini saudara? Masih menjadi cirinya Christian life, kehidupan kekristenan? Atau apakah sudah mulai punah, sudah langka orang melakukan ini? Haleluya. Jadi ingat ya, kalau ada penginjil tiba-tiba ada di rumah Bapak Ibu dan dia berkata, Pak, boleh tidak saya nginap semalam di sini? Bapak Ibu bilang apa kira-kira? Ya tanya dulu Bapak siapa? Kalau dia teroris repot saudara. Tanya Bapak dari mana? Bapak siapa? Dari mana? Tugas apa Bapak? Bapak dari mana? Dan banyak pertanyaan. Iya. Supaya kalau dia sudah jelas, oh iya, mari Pak, tapi apa adanya Pak ya? Dan saya percaya Bapak Ibu pasti berusaha menjamu tamu saudara. Amin. Amin. Saudara lihat di Alkitab ya, Abraham punya tamu. Wah, malaikat itu 3 orang. Dia jamu. Ya dijamu. Nah saudara juga demikian ya. Tapi jangan mengada-ngada sampai harus utang, jangan. Apa adanya aja, amin. Kalau yang tidak ada jangan diadakan, yang ada saja disajikan. Ya, dan itu adalah ciri kekristenan saudara, amin. Jadi kasih yang sungguh-sungguh diimplementasikan dengan cara ini tadi. Salah satu contoh tuh yang Petrus berkata, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak apa? Bersungut-sungut. Bagaimana seharusnya Kristen lain dari zaman ini? Bagaimana? 1 Petrus 4 ayat 9 tadi berkata, berilah apa? Tumpangan. Ini loh, bagaimana orang Kristen dari zaman ini? Ini berilah tumpangan. Tunjukkan hospitality. Beri hospitality. Wawan pernah kerja ya di Kopo kan? Mesti diajari gitu ya, semua ya. Dengan senyum dan sebagainya. Ya. Tunjukkan, berikan hospitality itu dengan apa? Tidak bersungut-sungut. Makanya kalau ada panitia-panitia misalnya Natal, sekarang ada itu kepanitiaan ini. Panitianya ada di antaranya itu hospitality. Apa tugasnya mereka? Menjemput tamu, mendampingi tamu, menservis tamu. Kadang kan saya minta gitu Bapak Ibu ya, kalau ada tamu pendeta datang, siapa yang mau jadi hospitality-nya? Ajak makan, ajak ngobrol. Kalau saya pasti tidak di tempat ya. Kalau saya ada di tempat biar bersama saya. Tapi kalau saya tidak ada di tempat, saudara bisa mengajak tamunya, Pak mari kita pergi bersama, nanti makan bersama. Nah itu hospitality itu, tunjukkan ini kondisi. Dan ini Petrus ajarkan, Tuhan juga malah sering lupa juga. Rasul Paulus
Dan ayo kita membuka pintu rumah kita, apalagi pintu hati kita untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Apalagi Tuhan Yesus sendiri, Dia ketuk pintu hati kita dan berkata, aku mau makan bersamamu. Amin. Dalam Wahyu itu, Dia ketuk pintu. Dia mau datang ke rumah kita dan Dia mau makan bersama kita. Oh, ini sukacita yang luar biasa. Amin. Nah, gantinya Tuhan Yesus membantu datang di rumah saudara. Dan langsung ngomong gini, saya mau makan di rumah Bapak, bisa enggak? Langsung, oh seneng banget. Sebentar om, saya lagi beli. Mantap. Apa saya mulai clear ya? Hari Senin saya kemana, hari Selasa saya kemana, 1 minggu itu jadi saya tidak usah masak 1 minggu ya. Boleh, amin. Haleluya. Dan saya akan datang tepat pada waktu, pas makan siang. Dan nanti menjelang makan malam saya bertamu di Jumat yang lain, pas mau makan malam. Jadi siapkan 1 piring buat saya dan kita makan bersama-sama. Orang di desa, saudara, pendeta Yakub Noah bilang gini. Yakub Noah almarhumnya, itu pendeta yang terkenal banget. Dia bilang gini, saya heran saudara, kita pendeta di kota, dia di Jakarta. Kalau ada pendeta desa dari desa datang, kalian tidak tunjukkan bagaimana harus memberikan hospitality itu loh, menjamu tamu dengan luar biasa. Tapi kalian pergi ke desa, lihat orang desa bagaimana mereka menjamu kalian. Ya enggak Bapak Ibu? Mereka potong babi lah, gila. Yang datang seorang diri langsung potong babi. Kalau dia seminggu makan babi terus itu. Tapi kalau ada pendeta dari desa ke kota, gimana sih katanya Pak Yakub Noah? Terbalik ini dunia kita ini. Mereka di desa dalam kekurangan mungkin, tapi bisa menunjukkan hospitality. Anda yang di kota gimana ini? Haleluya. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kita mau belajar tentang ini saudara ya. Given to hospitality. Berikan apa? Hospitality. Saudara, mari kita baca dalam Matius 25 ayat 35. Matius 25 ayat 35. Ketika aku seorang asing, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku apa katanya? Tumpangan. Lalu ayat 38, murid-murid itu bertanya, kapan kami memberi engkau tumpangan? Karena dia merasa tidak pernah memberikan tumpangan kepada Yesus. Dia tidak pernah merasa Yesus menjadi orang asing dan memberikan tumpangan kepada Yesus. Murid-murid berkata, kapan kami memberi engkau tumpangan? Dan ayat 40, Tuhan berkata begini. Kita ucapkan bersama. 2, 3. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mau melayani Tuhan? Mau menservis Tuhan? Mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Amin. Dia bilang gini, lakukan kepada orang yang paling apa saudara? Dia ambil paling rendah, paling apa? Hina. Bapak Ibu kalau ada rezeki, sisihkan rezekimu. Berbagilah mungkin 1-2 bungkus untuk mungkin ada itu penyapu jalan atau mungkin siapa. Bikinkan nasi bungkus mungkin keluar titik, kasih mereka. Kalau kamu melakukan kepada saudaraku, bahkan Yesus menganggap orang yang paling hina itu adalah siapa? Saudara. Dia bilang, kalau kamu melakukan kepada saudaraku yang paling apa? Hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Baru murid-murid mengerti. Wah, saya pikir kami yang memberi tumpahan kepada Yesus langsung. Apalagi kita sudah tidak ketemu Tuhan tuh secara fisik, ya kan? Bagaimana kita memberi tumpahan kepada Yesus yang sudah di surga? Tapi dia bilang, kalau kamu lakukan segala sesuatu yang kamu lakukan
lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Di jalan itu ada kadang pengemis. Kalau dia benar pengemis yang perlu dibelas kasihan, kita belas kasihan. Tapi kalau dia sehat, dia ada. Ini bisa kerja, kok ngambil tempat di jalan hanya menandakan tangan gitu ya. Tapi kalau dia memang cacat, pengemis gitu, ya kita perlu memberikan itu. Kecuali kalau sudah dilarang, ya jangan. Nanti kita ditangkap malah. Kalau ada aturannya tidak boleh memberi kepada pengemis, karena mengganggu mungkin di tengah jalan. Sekarang kita lihat saudara. Berikutnya itu Matius 25 ayat 43. Ini kebalikannya. Tuhan bilang gini, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi apa? Tumpangan. Lalu ayat 44 bilang gini, kapan kami melihat engkau sebagai orang asing? Ayat 45 menjawab gini, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi Tuhan itu dalam cerita ini memisahkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Dia bicara ini. Ya, jadi kalau kita sebagai domba, layaknya kita ini tadi memberikan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, mungkin lewat orang yang paling apa? Hina itu. Apa yang dilakukan Suster Teresa tadi, Mother Teresa? Dia tidak punya uang mungkin untuk memberikan kepada orang-orang yang menderita lepra di Kalkuta. Tapi apa yang dia bisa berikan? Hidupnya dia berikan, dia tinggal di sana, dia rawat, dia lakukan sebisa dia. Dan sudah tahu mulia sekali apa yang dia lakukan itu. Amin. Sementara orang dari yang berani mendekat, bersentuhan, karena memang lepra biasanya apa itu? Menular. Jadi jangan sampai saudara, Yesus sedih melihat kita karena di akhir zaman ini saudara tidak menunjukkan hospitality, keramahan, kasih yang sungguh-sungguh. Suster Teresa melakukan ketika dia meninggal. Saudara tahu, layaknya seorang ratu yang meninggal, layaknya seorang raja yang meninggal, layaknya seorang pembesar yang dikenal seluruh dunia yang meninggal. Mata melihat, menyaksikan, petinya pun dibuka, diarak, dan orang melihat, hebat ini orang. Dan saya sangat yakin Yesus sangat menantikan orang-orang seperti ini. Amin. Amin. Karena Tuhan bilang jadi, kalau kamu melakukan segala sesuatu untuk yang paling hina, kamu sedang melakukan untuk siapa? Untuk aku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita ucapkan ini bersama-sama. 2, 3. Given to hospitality, untuk orang yang paling hina. Sama dengan apa? Given to hospitality untuk Tuhan yang paling mulia. Jadi kalau kita given to hospitality untuk orang yang paling hina, itu sama dengan given to hospitality untuk Tuhan yang paling mulia. Tuhan memberkati kita.